Di masa lampau, Jepang pernah menjadi negara yang terisolir dari dunia luar. Tetapi setelah restorasi Meiji dilakukan pada abad ke-19, Jepang mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi dan industri. Nah, agar ekonomi dan industri terus berjalan, maka ada 3 hal yang dibutuhkan, yaitu pasokan bahan mentah yang stabil, jalur pelayaran yang aman, dan pasar untuk menjual hasil industrinya. Maka dari itu, Jepang mempunyai keinginan untuk menguasai daerah-daerah yang bisa mendukung Jepang, khususnya dalam pemenuhan sumber daya. Jepang mulai melakukan penaklukan terhadap beberapa daerah di Asia seperti Taiwan, Korea, Manchuria, dan Tiongkok bagian utara. Bahkan Jepang sempat melawan Uni Soviet pada 1904 sampai 1905 dan perlawanan tersebut dimenangkan oleh Jepang. Pada saat Perang Dunia meletus, Jepang mulai menginvasi beberapa Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sikap Jepang ini membuat Amerika cukup gentar, karena Amerika sendiri mempunyai kepentingan hampir di mana-mana. Akhirnya Amerika melakukan embargo baja, besi, dan minyak bumi serta pembukaan aset Jepang di Amerika. Embargo inilah yang membuat Jepang akhirnya mempunyai keinginan untuk menguasai daerah penghasil bahan mentah di Asia Tenggara. Jepang pun menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Dengan menyerang Pearl Harbor, Jepang yakin bahwa hal itu dapat melumpuhkan armada Amerika Serikat dan memberi mereka waktu di Pasifik dan Asia Tenggara. Jadi mereka tidak hanya akan dapat melancarkan serangan tanpa campur tangan dari Amerika Serikat, mereka juga akan punya waktu untuk bertahan dan menginformasikan keuntungan mereka. Sejak menyerang Pearl Harbor, Jepang fokus menghadapi perang melawan Amerika Serikat beserta sekutunya. Sembari menghadapi Amerika Serikat dan sebagainya, Jepang melakukan tindakan eksploitatif terhadap Korea, Cina, serta Asia Tenggara. Singkat cerita, Jepang mulai masuk ke Indonesia pada 27 Desember 1941 setelah berhasil menguasai wilayah Kepulauan Tambelan di sekitar Laut Cina Selatan. 2 pekan berselang, yakni 11 Januari 1942, mereka mendarat di Tarakan dan Manado. Alasan Jepang mendarat di Tarakan adalah kekayaan sumber daya alamnya, khususnya minyak dalam jumlah besar. Saat itu Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Belanda. Setelah menguasai rata-rata minyak di Kalimantan, Jepang mulai melanjutkan ekspansinya ke wilayah Indonesia Timur seperti Ambon, Morotai, Manado, dan Kendari. Setelah berbagai wilayah di kawasan Indonesia Timur berhasil dikuasai, Jepang mengerahkan ekspansinya ke wilayah barat yaitu Palembang yang kaya akan minyak. Jatuhnya Palembang ini membuka jalan bagi Jepang untuk menguasai Jawa. Belanda memerlukan waktu puluhan tahun untuk menguasai wilayah kepulauan Indonesia. Itu pun tidak semua berhasil dikuasai. Hal yang berbeda dilakukan pasukan Jepang. Berbekal serangan kilatnya, pasukan Jepang berhasil menaklukkan gabungan pasukan kolonial Hindia Belanda dengan pasukan sekutu yang mencoba mempertahankan wilayah kepulauan Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kedatangan pasukan Jepang pada 1942 awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Hal itu karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang ke-1, kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. Yang kedua, adanya slogan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang ketiga, pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan informal, serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Yang kelima, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya tentang kedatangan Jepang. Yang keenam, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan Jepang. Pemerintahan Jepang di Indonesia. Ketika Jepang mulai menduduki Indonesia, hal yang pertama dilakukan adalah membentuk pemerintahan yang akan menjalankan segala macam kebijakan. Pembentukan pemerintahan militer. Jepang membentuk 3 pemerintahan militer di Indonesia sebagai berikut. Yang ke-1, wilayah Sumatera diperintah oleh Tentara ke-25 Angkatan Darat Jepang, Tamisudan, markas besarnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, wilayah Jawa dan Bali diperintah oleh Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang, Asamo Sudan, markas besarnya di Batavia. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan angkatan laut Daini Tinakan Kantai. Yang ketiga, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dikuasai armada ketiga Angkatan Laut Jepang, markas besarnya di Makassar. Di antara 3 pemerintahan itu, Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang paling dominan. Ini karena Jawa adalah pusat pemerintahan dan politik sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintahan sipil.
Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang pemerintahan daerah dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Su serta Tokugatsu Sushi. Menurut Undang-Undang Nomor 28, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan, yaitu Su-Presidenan. Seluruh Jawa dan Madura kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah Su-Presidenan, Si Kota Praja, Kan Kabupaten, Kun Kawedanan, Son Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Seluruh Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Su. Dampak di bidang sosial. Larangan terhadap seluruh kebudayaan Barat. Pemerintahan pendudukan Jepang memperlakukan beberapa kebijakan. Pertama, melarang seluruh kebudayaan Barat masuk ke wilayah Indonesia. Kedua, Jepang menginginkan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dalam pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Ketiga, sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial warisan penjajahan Belanda dihapus. Siswa juga wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimi-ga-yo, disertai pengibaran bendera Jepang Hinomaru, dan harus hormat kepada Kaisar Jepang Seikirei. Memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Menjadi orang kulit putih atau memiliki anggota keluarga berkulit putih merupakan nasib buruk pada masa pendudukan Jepang. Jepang mengambil sikap keras kepada orang-orang Eropa ataupun yang telah dicampur dengan anak negeri berdarah Indo. Di Batavia, Jakarta, Jepang menyita rumah-rumah Belanda di kawasan Tijiang. Rumah-rumah itu jadi tempat tahanan bagi perempuan sipil dewasa, anak perempuan, dan anak lelaki berusia di bawah 10 tahun dari berbagai bangsa Eropa. Laki-laki sipil dewasa dan anak lelaki usia di bawah 10 tahun ditempatkan secara terpisah. Bagi orang-orang Indonesia, peristiwa ini menunjukkan bahwa orang-orang kulit putih Eropa pun bisa kalah. Hal ini juga memberikan kepercayaan diri bagi bangsa Indonesia bahwa nantinya bangsa kita juga dapat mengalahkan bangsa Barat, Inggris, Australia, dan Belanda dalam memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1949. Penangkapan orang-orang kulit putih dan Indo mengubah struktur atau stratifikasi sosial masyarakat. Yang tertinggi adalah orang Jepang, di bawahnya adalah pribumi Indonesia, di bawahnya golongan timur asing selain Jepang, India, Arab, dan Tionghoa atau Cina, dan rendah adalah golongan Eropa. Dampak di bidang pemerintahan. Dalam perkembangannya, kedudukan pasukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak sekutu. Oleh karena itu, Jepang berupaya mendekati kembali bangsa Indonesia agar mendapat hubungan. Buktinya, Sidang Istimewa Parlemen Jepang ke-82 membuat keputusan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk terus serta dalam pemerintahan. 8 tokoh Indonesia diikutsertakan dalam pemerintahan negara mulai pertengahan September 1943 sebagai berikut. 1. Dr. Abdul Rashid sebagai Biro Departemen Dalam Negeri. 2. Insinyur Soekarno, Departemen Urusan Umum. 3. Mokhtar bin Prabu Mangkunegoro sebagai Departemen Lalu Lintas. 4. Mr. Mohyamin sebagai Departemen Propaganda. 5. Mr. Suwandi sebagai Biro Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Prawoto Sumodilogo sebagai Departemen Perekonomian. 7. Prof. Dr. Mr. Suparmat SH sebagai Departemen Kehakiman. 8. Prof. Dr. Husein Djadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun di sisi lain, hal ini menjadikan mereka dianggap sebagai kolaborator Jepang dalam beberapa hal, berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Dampak di bidang pendidikan. Jepang membagi sistem pendidikan di Indonesia menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Sekolah rakyat atau Kokumin-gaku yang ditempuh selama 6 tahun. 2. Sekolah menengah pertama atau Sotochu-gaku yang ditempuh selama 3 tahun. 3. Sekolah menengah atas atau Kotochu-gaku yang ditempuh selama 3 tahun. Selain 3 sistem pendidikan tersebut, pemerintah Jepang juga menyediakan sekolah kejuruan, sekolah guru, dan beberapa pendidikan tinggi. Akan tetapi, sekolah-sekolah itu menjadi kurang efektif karena sedang berlangsungnya suasana perang. Para pelajar dan mahasiswa diberikan latihan militer yang dianggap lebih penting bagi Jepang. Dampak di bidang militer. Saat pendudukan terjadi, Jepang memanfaatkan masyarakat untuk bisa terlibat dalam perang Pasifik melawan sekutu. Alasannya,
Sudah tentu karena Jepang membutuhkan pasukan agar bisa memenangkan perang tersebut. Dengan cara membujuk masyarakat Indonesia untuk melawan pihak musuh, Jepang pada akhirnya berhasil membentuk beberapa organisasi semi-militer, di antaranya ada Seinendan, Kaibodan, Hizbullah, Fujinkai, Barisan Pelopor, PETA, dan HIHO. Organisasi tersebut dilatih sedemikian rupa untuk bisa menggunakan senjata, baris berbaris, dan latihan militer lainnya. Salah satu organisasi, PETA, berkembang seiring dengan perubahan situasi Indonesia. Mula-mula berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan kini menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 1. Adanya inovasi dalam sistem pertanian. Sebelum Jawa diduduki Jepang, umumnya petani Jawa menanam padi secara acak dan tidak teratur. Hal ini menyebabkan produktivitas padi sangat rendah. Melihat kondisi ini, pemerintah Jepang memperkenalkan cara baru dalam penanaman padi, yaitu dengan cara ladikan atau menanam padi pada satu garis lurus dan dengan jarak tertentu di antara padi. 2. Pembentukan lembaga masyarakat paling bawah. Untuk mengawasi dan memata-matai aktivitas politik rakyat, Jepang membentuk sistem sosial yang bernama Tonari Gumi. Setiap Tonari Gumi meliputi 10 keluarga dalam satu permukiman. Dengan demikian, di suatu pedesaan atau perkampungan ada beberapa Tonari Gumi. Kini, Tonari Gumi kita kenal sebagai rukun tangga atau RT. 3. Adanya jenjang sekolah. Pada masa pendudukan Jepang, sistem sekolah berdasarkan kelas-kelas sosial yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dihapuskan. Jepang mengganti sistem tersebut dengan menetapkan sekolah yang setara bagi semua dengan 12 tingkatan. 4. Pemakaian bahasa Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan, yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. 5. Membangun nasionalisme Indonesia. Propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti-Belanda dan penggunaan bahasa Indonesia berhasil membangunkan rasa nasionalisme dalam rakyat Indonesia. Rasa nasionalisme juga dikembangkan oleh Jepang dalam rakyat Indonesia melalui upacara bendera.